Kalau kalian udah nyoba mobil ini, yang bikin ketir Alphard sama Lexus LM itu sebenarnya bukan Denza, tapi Xpeng X9 ya. Denza sama Alphard itu masih bisa diperdebatkan lah mana yang terbaik. Tapi kalau dibandingin ini, jangankan Alphard, Lexus LM aja, gue pilih ini sih. Ini namanya Xpeng X9. Dia adalah MPV, luxury, full electric, dan di Cina sana sekarang baru keluar yang versi plug-in hybridnya. Jadi sekarang yang ada itu cuma versi listriknya aja. Dan di Indonesia sendiri dia itu masuk terbagi menjadi 3 trim. Ada yang standard range, long range, dan long range pro plus. Ya, bedanya apa? Bedanya di baterainya. Ini penting banget karena apa yang gue ngomongin di sini, gue berharap itu juga kena ke kalian karena dia punya 2 jenis baterai. Ya, jadi dia ada yang range-nya 500 kilo dan 590 kilo. Karena yang pertama dia menggunakan standar range itu baterainya lithium ferrofosfat atau LFP. Ya, itu baterai yang lebih ramah lingkungan, tapi minusnya lebih berat, chargingnya nggak secepat yang nikel, ya. Dan tentu saja range-nya nggak sepanjang yang NMC. Untuk yang standard range itu 990 juta, tapi range-nya itu WLTP, 500 kilo WLTP, bukan NEDC. Kalau NEDC mungkin sekitar 600 km. Jadi kalau dibandingin sama Denza, yang standard range-nya sama-sama baterai LFP, ya, range-nya juga sama-sama panjang, tapi ada yang versi lebih tinggi lagi, yaitu yang long range dan long range pro plus ya. Dimana yang long range dia pakai baterai nikel kobalt mangan. Ya, NCM atau NMC, ya, dia punya kandungan nikel yang sangat tinggi sehingga ada pengaruhnya pasti dengan pertambangan nikel yang merusak lingkungan sekarang ini ya. Jadi kalau kalian masih peduli sama lingkungan, mendingan ambil yang standar range saja karena dia cukup panjang. Nah, bedanya sekitar 90 kilo dalam WLTP. Nah, uniknya juga baterai NMC itu dia lebih mahal, ya, range-nya lebih jauh biasanya, tapi dimensinya itu lebih kompak dan lebih ringan. Jadi bayangin, dia udah lebih gede baterainya yang NMC itu dibandingkan dengan yang LFP. Tapi bobotnya justru lebih ringan 70 kilo dibandingkan dengan yang versi LFP-nya. Jadi kalian bisa bayangkan, beda harga sekitar 60-70 jutaan, tapi dapat range lebih panjang, charging yang lebih cepat ya. Dan juga bobot yang lebih ringan. Tapi overall kita selesai ngomongin baterai, lihat desain mobil ini. Ganteng. Memang nggak seperti mobil luxury yang kelihatan mewah, ini lebih kelihatan futuristis, canggih, tapi gue suka banget. Ini warna hitam, nggak begitu kelihatan, ya, lekuk-lekuk badannya. Tapi kalau warna putih atau varian yang Pro Plus itu ada yang matte gray, itu baru kelihatan banget nih mobil ini benar-benar super futuristik ya. Mungkin kayak mobil yang keluar di tahun 2030 atau 2040. Dan bagusnya juga Xpeng itu nggak membedakan antara varian tinggi sama rendah. Semuanya sama dari luar, even kita juga dapat aplikasi yang sama. Jadi kemarin waktu kita pinjam mobil ini, yang ngambil mobilnya itu dibinding dulu HP-nya dengan aplikasi. Ini bisa kita pakai buat sebagai kunci, ya, sama seperti Wuling. Tapi yang paling keren adalah, ada ini remote parking dan forward or reverse. Jadi kalau misalkan dia udah ngedetek ada parkir, kita tinggal pencet aja, dia akan parkir sendiri. Kalau kita pakai remote parking dari dalam, ya auto parking dari dalam itu biasa. Sekarang udah bisa parkir dari HP. Oke, ini lagi nggak bisa ya karena tidak ada parkiran di sini, jadi dia tidak mendeteksi ada tempat parkiran. Tapi kita bisa set preparing vehicle dulu, ya. Nah, udah ready. Jadi kalau misalkan nih, ini kan mobil panjang banget ya, 5,3 meter, 5299 sekian. Lebarnya hampir 2 meter. Jadi kalau misalkan kita parkirannya sempit, nggak bisa keluar kanan kiri, ya kan? Kita tinggal majuin aja. Nanti setelah kita keluar, baru kita mundurin. Ini bisa kita pakai buat maju seperti ini. Keren. Nih sebenarnya ini teknologi udah ada lama ya. Di BMW seri 7. Berhenti. Kagak. Jadi tetap harus diliatin. Karena dia tetap bisa nabrak ya. Oke, mundur. Coba kita lihat mundurnya apakah kita di belakang. Bisa berhenti, yang depan nggak bisa, yang belakang bisa. Jadi harus dilihat dulu kalau misalkan kalian mau pakai remote parkingnya ini. Ini keren banget. Dan kenapa dia canggih? Karena dia punya sensor banyak dan di luar itu Xpeng itu salah satu pabrikan yang bisa nyetir sendiri kayak Tesla. Dia adalah pesaing Tesla. Jadi kalau kalian lihat nih ya,
Dia tuh punya radar. Biasanya mobil buat adaptive cruise control tuh radarnya cuma ada satu. Dia itu radarnya ada 3. Ditaruhnya di mana ya? Mungkin di antara sini-sini ya, nggak kelihatan. Tapi dia punya radar ada 3, bukan cuma satu. Terus sonarnya, ya dia tuh banyak banget. 1, 2, 3. Jadi di depan sini ada 6, belakang ada 6, ada 12. Termasuk juga dengan kameranya. Dia punya kamera banyak banget, ada 12 kamera. Kamera 360 tentu saja ada 4 sekeliling ya. Di atas ada lagi kamera ya, ada 2. Ini nih. Nih, di sini ada kamera lagi buat ngeliat yang sebelah kanan, sama ada kamera buat ngeliat depannya. Jadi kalau di sini malah ada di atasnya ada laser ya. Ya ini nggak ada. Tapi sudah secanggih itu mobilnya, dan seperti yang gue bilang, ini mobil besar sekali, tapi dia tidak terlalu tinggi. Jadi kalau kita lihat tingginya itu nggak nyampe 180 cm, tapi wheelbase-nya 3160, panjang banget wheelbase-nya. Mobil dengan wheelbase panjang pasti sulit sekali beloknya kan, tapi tidak dengan Xpeng ini, sorry. Nah ini Xpeng, mulai dari varian paling tinggi sampai paling rendah. Lihat, kalau kita belokin sebelah kanan, lihat belakangnya. Dia juga ikut belok, jadi dia ada rear wheel steering. Jadi dia bisa belok belakangnya itu sebesar 7 derajat doang, nggak terlalu banyak. Yang membuat kita mudah kalau kita muter balik. Keren ya? Harganya nggak nyampe 1,5 M atau 2 M loh. Ini kalau kalian beli S-Class gitu baru dapat tuh rear wheel steering. Ini di harga segini udah bisa dapat, atau BMW iX yang enggak, yang masuk Indonesia nggak ada yang rear wheel steering ya. Jadi dapat semuanya. Sama dia pakai air suspension. Kemarin gue udah pakai mobil ini, puas banget ya. Air sus enak banget, air susnya kacau. Ya suspensinya juara. Makanya gue bilang Lexus LM kalah sama ini. Mungkin ini mobil suspensinya sekelasnya S-Class atau 7 Series. Suspensinya enak sekali. Dan air susnya ini bisa naik turun. Jadi naiknya bisa 50 cm, turunnya bisa 40 cm. Ya, jadi panjang gitu. Nah bagian belakangnya mungkin nggak semua orang suka sama desainnya ya. Tapi di bagian sini dia tuh unik, miring begini, dan dia nggak ada wiper belakang. Jadi belakang itu nggak ada wipernya. Dari mana wipernya? Ya seperti desain belakangnya. Tulisan X9. Dan kalau kita buka, bagasinya lega sekali. Gede bagasinya, dan hebatnya lagi adalah bagasi belakangnya bisa rata lantai, dan rata lantainya itu besar. Besar sekali. Kenapa? Biasanya mobil yang punya bagasi belakang bisa dilipat kayak gini kursi belakangnya, itu kursi belakangnya kecil kan, dan duduknya agak kurang proper gitu, kayak misalkan udah step wagon, tapi dia itu benar-benar proper. Nah, di sini tuh ada 4 tombol. Jadi ada tombol buat turunin sama naikin air sus. Jadi kalau misalkan kita bawa barang pengen direndahin, bisa dipencet aja tahan, atau kalau kita mau naikin lagi tinggal dinaikin ke atas seperti ini. Ya. Lagi naikin nih. Terus kalau kita mau kursinya mau dinaikin, naikinnya juga otomatis, tinggal dipencet sini aja, ya. Nah, dia akan naik seperti ini, dan kita punya space bagasi yang super besar. Besar sekali bagasinya, ya. Ini lagi naik pelan-pelan juga nih. Tuh otomatis headrestnya. Dan headrestnya otomatis, dan ini bisa dikontrol, ada tombolan itu. Headrestnya otomatis dong. Cepet lagi naiknya. Terus di bawah sini ada storage ya, buat repairment kit dan kawan-kawannya ya. Tapi lihat dong, ini gede banget bagasinya. Jadi kalau misalkan kalian bawa koper-koper gede, ini nggak ada masalah di mobil ini ya. Even dibandingkan dengan Denza atau Alphard, ini bagasinya paling lega. Nggak perlu maju-majuin lagi. Terus kalau kita mau ngelipet, tuh, turun sendiri headrest ya. Cepet loh. Asik. Halus ya. Canggih bener. Maksudnya ada beberapa mobil yang udah elektrik kayak gini, cuman yang sebagus ini gue baru nemu di Xpeng X9. Sama belakangnya ada subwoofer yang besar sekali, karena audionya pun juga bagus. Sekarang kita masuk ke dalam. Jadi kalau kita disambut tuh ada musiknya dulu ya. Dan kalau kita naik itu karena dia mobil listrik, space-nya agak sedikit tinggi kalau kita mau naik. Nggak dikasih step 1 gitu kayak Alphard. Pegangannya besar dan ini lembut ya. Terus karena ini adalah versi yang Pro biasa, bukan yang Pro Plus, dia kursinya beda. Jadi kursinya nggak sebesar dan selebar yang varian Pro Plus. Nah, tapi yang paling spesial dari mobil ini menurut gue bukan tengahnya doang. Belakangnya pun juga spesial, karena biasanya kalau naik mobil macam ini, ya,
Oke, ini kita majuin ya, biar belakang kameranya lebih enak buat ngeliat. Jadi mobil ini punya bangku belakang itu yang spesial karena legroom pasti gede, tergantung depannya seperti apa. Jadi di belakang sini yang paling hebat adalah dia kursi belakangnya ini pengaturannya elektrik sampai ke headrest ya. Terus kursinya ini empuk, proper, besar, ada tempat sandaran tangan kanannya, yang tengahnya nggak ada. Terus kalau misalkan kita pengen tidur ya, dia bisa dibikin rebah. Nih, kepala kita nggak mentok sama sekali ya. Rebahnya tuh bener-bener bisa sampai rebah. Nah, diturunin lagi sama dia headrestnya, bener-bener bisa rebah seperti ini. Cuma nggak enak sih karena di sininya masih ada gundukannya ya. Jadi bener-bener bisa dibikin rebah sekali gitu. Ini yang gua nggak temukan di mobil lain. Jadi tuh, yang nggak enak sih, naikin dikit lah. Jadi kalau misalkan kita mau di belakang mau tidur, nah segini paling enak nih. Ini masih proper dan kita dapat seat belt bagian sini sama di tengah dari sini. Ini sih hebat dia. Terus kalau mau kita keluar tanpa harus lewat gang di tengah ini, kita tinggal pencet dari sini ya. Dia akan secara otomatis majuin kursi depannya, lalu kita bisa keluar dengan mudah. Nah, tapi yang paling menarik adalah di belakang ini nggak cuma nyaman, tapi juga kita mendapatkan audio yang bagus kayak kita duduk di depan. Nih ya, ada grill speaker di sini, ada ambient slide-nya, USB-C, ya, tombol elektriknya, dan semua bahan-bahan yang kita pegang di sini itu bagus ya. Ya di sini plastik lah ya, tapi yang bagian sininya loh, dia tuh bukan Nappa leather seperti yang Pro Plus. Yang Pro Plus dia Nappa leather, ini kayak mirip Nappa leather ya, dia artificial, tapi ini pun sudah bagus. Ya, jadi emang mewahnya itu terasa sampai ke belakang. Yuk sekarang kita ngomongin ke tengah. Nah sekarang kita ke kursi tengahnya. Ini dia main course ya. Sebenarnya kalau kalian beli mobil ini, kalian tuh nggak perlu ke depan, karena bawa mobil ini tuh gede banget, jadi males ya. Udah langsung ngomongin tengah aja, habis itu ke dealer beli. Oke, kita tutup dulu. Tombolnya ada di sini. Maju Rek. Nah, ini ada tombolnya, kita pencet. Tombolnya pun juga dari metal. Terus kita dapat meja ya, buat makan. Meja juga bagus, dikasih kulit juga atas bawahnya, dan dia solid loh. Oke. Nah, yang gue kurang suka, dia crane-nya ini masih pakai manual, nggak dibikin otomatis kayak Lexus LM. Nah, tapi kalau kita buka kacanya, dia itu benar-benar bisa sampai turun banget ya. Biasanya mobil-mobil kayak gini jarang dia bisa sampai turun seperti ini. Jadi kalau misalkan kalian pengen dadah lempar sembako gitu ya, itu bisa dengan mudah. Terus kalau misalkan kita pegang door trimnya ya, biasanya door trim mobil begitu agak kurang bagus ya. Dan kalau dipencet tuh goyang-goyang gitu kan. Even sampai Alphard, sampai Lexus LM aja tuh masih goyang. Ini enggak, ini solid. Ini bagus, dan bahannya dia bukan Nappa leather seperti yang Pro Plus, tapi dipegang ini semuanya seperti Nappa leather. Jadi kulit imitasinya bagus, even sampai ke bawah sini itu dipegang juga masih bagus, nggak dikurang-kurangin sama si Xpeng. Ya, build quality-nya luar biasa. Sekarang kita tutup aja. Ya, terus kita lihat di sini ada tombol. Ini kapasitif ya, dan kalau misalkan kita pencet ada haptic feedback-nya, bukan tombol yang bisa ditekan gitu, enggak, dia tuh ada haptic feedback-nya. Kalau kita pencet di sini, nanti dia akan buka tutup si TV belakangnya. Nah, TV belakangnya ini gambarnya bagus ya, layarnya juga besar, dan kalau misalkan kita pakai touchscreen itu bisa. Jadi buat navigasi itu sangat mudah sekali di mobil ini. Terus juga dia sudah punya SIM card bawaan. Jadi kita bisa nonton YouTube atau semacamnya langsung dipencet aja, nggak perlu pakai sesuatu gitu ya, remote itu nggak perlu, bisa langsung ditekan aja. Cuma masalahnya adalah kalau misalkan kita pakai versi yang kursinya nyaman, yang mundur ke belakang, itu agak repot. Nah, tapi pas gue lihat di atas sini, dia tuh ada namanya remote control. Ini harusnya ada, kita copot ya nih ya. Ada remote control. Jadi pas kita pencet, dia minta di pairing dulu. Kayaknya kalau kita beli mobil ini kita dikasih remote control, cuma kita nggak dapat aja nih. Mungkin harus ditanya sama sales Xpeng, kalau misalkan kita beli mobil ini dapat nggak sih remote buat belakang? Karena kalau misalkan nggak pakai remote itu susah banget. Nah, terus kita juga bisa atur zero gravity, standar, relax atau rest, atau kita bisa buat ini nih, jok biar bisa. Nah, buat pijat, ini bisa kita pilih pijatnya mau kayak gimana, dan intensitasnya itu juga bisa kita atur ya di belakang sini. Turunin lagi, rear screen-nya nih bisa kita atur juga buat mati ya.
Terus ini juga ada pengaturannya lagi, ada audionya, brightness-nya bisa diatur dari sini. Ya, kalau siang kita naikin, volumenya juga bisa kita atur dari sini. Tapi susah kalau misalkan kita sambil duduk. Kalau misalkan nggak pakai remote, harus pakai remote sih. Nah, kalau misalkan kalian pengen lihat aplikasi yang lain juga ada di sini, ada banyak. Tuh. Dan harusnya bisa ditambah karena dia punya App Store di sini. Nah, kan kita bisa nambahin, ada Instagram juga lagi. Nah, di sini juga ada port HDMI. Jadi kalau misalkan kita punya PlayStation, kita colokin ke sini bisa buat main di belakang, ya. Oke, mindfulness space. Itu kayak mood gitu ya. Nah, ini ada musik, Spotify, dan ini ke home. Home-nya seperti ini. Ya. Nah, terus gimana soal kursinya? Jadi seperti gue bilang, ini adalah varian yang biasa, bukan yang Pro Plus. Kalau Pro Plus, dia lebih gede kursinya, tapi buat gue segini aja itu sudah lebar ya. Jadi kalau yang Pro Plus itu kan dia lebih lebar, tapi menurut gue ini aja udah lebar banget ya. Cuman yang gue nggak suka, dia kontrolernya emang banyak yang bisa kita atur bagian sini. Cuma kita tuh mesti ngafalin gimana bentuk dari si tombolnya ini, karena tombolnya ini nggak kelihatan ya. Dan yang gue suka adalah kalau misalkan kita pakai zero gravity, kita pencet yang ini, sekali pencet, nanti dia akan otomatis kursi kita jadi tempat tidur, tapi tempat tidurnya itu zero gravity. Jadi bagian ujungnya sini dia akan naik, ya. Pantat kita turun di bawah sini, ya. Otomatisnya dia maju lagi. Ini nyaman banget karena Alphard sama Lexus LM, ketika kita rebahin buat tidur, dia tuh rata bagian depannya. Nggak dibikin jungkit seperti ini. Mau dibikin rata kayak Alphard pun juga bisa. Kalau pengen lihat seberapa enak, lihat pas gue tiduran ya. Dan kalau misalnya kita udah nyampe nih di suatu tempat, mau keluar kan, repot kan, ada tombol di sini, kita tinggal pencet sekali aja, nanti dia akan otomatis ngedegakin. Tuh, lihat. Dengan tinggi gue 170 cm, gue masih tiduran di sini dengan nyaman, ya. Kaki gue juga nggak mentok ke kursi depan sebelah kiri. Kalaupun mentok, gue tinggal minta driver buat majuin atau kita pencet di bagian sini nih. Tolong dong kita mentok gitu. Misalkan tinggi kalian tuh 190 cm. Tinggal minta begini aja. Kita punya kursi yang sangat nyaman. Seperti gue bilang, nggak perlu pakai yang Pro Plus. Ini aja kursinya udah nyaman banget. Ya. Terus buat naruh handphone, dia dari sebelah sini. Dia pakai wireless charging juga. Ya, 50 watt jadi cepet. Kalau misalkan kalian belum support wireless charging ya kayaknya nggak mungkin ya orang beli mobil gini HP-nya nggak support wireless charging. Nih, di sini ada colokan USB-C 60 watt, jadi kenceng. Lengkap dengan tempat naruh handphonenya di sini. Set. Terus kalau misalkan kalian pengen minum gitu ya, mau naruh botol, dia ada di sebelah sini. Nah, ini ada cup holder tambahan. Jadi ini kursinya lebih nyaman dibandingkan dengan Alphard atau dengan Denza sekalipun ya. Pendingin, pemanas tentunya ada, lambar supportnya juga ada ya. Terus dia juga punya massage, termasuk kita bisa ganti mode-modenya dari tombol di sini. Tapi ya udah, tombolnya cuma begini aja dan kita mesti ngeraba dulu. Mungkin pertama kali, 2 kali, 3 kali mesti ngeraba, habis itu udah hafal tinggal dipencet aja. Nah, kemudian AC-nya dia sudah pakai quad zone, double blower. Kalau kita nyalain paling kenceng. Nah, paling kencengnya itu ternyata nggak kenceng-kenceng amat. Dan ventilasinya dia tuh nggak bisa diatur arahnya. Jadi cuma begini aja ya, di bagian sini sama bagian sini. Jadi dia kayak ada bolong-bolong gitu buat AC. Nah, tapi bagusnya ketika dia nyala, kepala kita nggak bikin pusing sih. Jadi kayak AC-nya Zenix atau apa gitu kan, kadang-kadang di sini tuh kepala tuh kenceng banget, terus kita suka pusing. Even sudah ditutup itu masih ada ngeriung-ngeriung AC gitu ya. Ini enggak. Udah paling kencengnya keluar dari sini sama dari kaki di bawah sini ya. Ini buat ke kaki enak banget. Itu nggak akan ada rasa kepala kita tuh ngeriung pusing gitu. Ini tuh nggak bikin kita pusing. Lampu ada di bagian sini tapi nggak terlalu terang, dan dia punya atap panoramik tapi nggak bisa dibuka lagi, cuma bisa buka tutup aja seperti ini. Tapi untungnya dia punya tutupan kayak gitu. Jadi duduk di belakang sini itu udah deh, di Xpeng itu gak usah mikirin buat bawa mobil. Pikirin aja duduk di belakang dengan nyaman, tiba-tiba sampai. Mau dengerin audio pun juga audionya bagus. Ini kelasnya mungkin se-Harman Kardon. Kalau kemarin gue nyobain Xpeng G6, audionya bagus tapi nggak sebagus itu. Yang ini bagusnya
enak banget kayak audio mahal yang di tuningnya tuh pas gitu. Jadi ketika kita kencengin, suaranya nggak sember dan kita masih bisa ngobrol karena frekuensinya nggak tabrakan. Nice. Nggak cuma itu, ya. Jadi lagi AC-nya. Kita juga dapat kulkas, di mana kulkasnya kalau kita buka itu elektrik. Ini kulkasnya beneran kulkas yang bisa dingin, ya. Jadi kalau kita pegang kiri kanannya ini dingin, bisa sampai 0 derajat Celcius, ya. Dan dia juga bisa menjadi penghangat. Jadi kalau misalkan kita mau ngangetin sesuatu, ini bisa dipakai. Termasuk kalau misalkan kita punya sesuatu yang dingin, daging atau semacamnya, kita keluar dari mobil, pengen dagingnya tetap dingin di dalam mobil, karena ini mobil listrik, dia tetap bisa nyalain tanpa harus mobilnya nyala, gitu. Asik ya? Sekarang kita ke depan yuk. Sekarang kita masuk ke dalam interiornya ya. Ini setirnya tadi kita belokin. Ini ya, dia punya tekanan ban itu 40 PSI, depan, belakangnya 39. Tapi dari kemarin gue pakai itu empuk banget dan gue nggak ada ngerasa ini tuh ketinggian gitu loh. Ini tuh gak ketinggian, padahal biasanya kalau mobil kayak gini tuh ya 35, 36 lah ya, 40 tuh kegedean. Tapi ya, ini mobil suspensinya juara, enak sekali. Masuk ke dalam, seperti Xpeng G6 ya, dia itu memang pesaingnya Tesla, jadi pengen ke Tesla-Teslaan, dimana ada banyak hal di Tesla yang gua nggak suka, itu ada di mobil ini juga. Kayak misalkan, tombolnya sedikit sekali, ya kan, nggak ada tombol. Kanan kiri semuanya clean, mau ngatur spion dan kawan-kawan itu nggak ada tombol ya. Even sampai AC-nya ya, dia cuma ventilasi aja. Jadi kalau kita mau atur ventilasinya ya, pencet yang di sini. Nah, ini kita kiri kanan itu seperti ini. Keren sih, canggih ya, buat pamer-pamer ke temen sih oke, tapi buat keseharian tuh agak kurang gimana gitu ya. Jadi ya itulah. AC-nya sih sebenarnya nggak ada masalah, dingin dan kawan-kawannya. Buat ngaturnya juga kita bisa atur dari setir, jadi nggak cuma dari sini aja. Jadi kalau misalnya kita pencet yang kanan sini, dia akan ngedein air volume-nya, temperatur dari yang diputar-putar di sini. Terus build quality sama pemilihan material interiornya, seperti dibilang tadi, ini tuh dia nggak pakai Nappa leather. Yang pakai Nappa leather itu yang Pro Plus. Tapi ini aja menurut gua udah bagus ya. Kulit-kulitnya tuh ala-ala Nappa leather, lembut ya. Semua yang dipegang itu semuanya materialnya halus, bagus, solid, nggak goyang-goyang ya. Suka banget gue sama ini mobil, build quality-nya itu bener-bener top notch ya. Nah, seperti gue bilang, dia tuh levelnya sebenarnya Lexus LM, bukan Denza, bukan Alphard, karena emang di atasnya secara build quality dan kawan-kawannya ini bagus banget. Begitu pula dengan audionya, surroundingnya bagus ya. Pokoknya udah nyetir di sini, ya udah nikmatin mobilnya aja gitu. Paling ya, ini kan seperti kalian lihat dari luar, dia itu bonetnya panjang, ya kan? Bentuknya tuh kayak segitiga, kayak kapsul gitu ya. Pas kita nyetir, inilah posisi duduknya sebenarnya enak-enak aja gitu. Jadi kalau kita pegang di sini ya, ini emang setirnya agak sedikit kurang panjang, ya. Atau mungkin kalau setirnya kurang panjang, pedalnya bisa dimundurin lagi gitu ya. Tapi sayangnya di mobil ini enggak. Visibilitasnya kelihatan, cuma wagu aja gitu kan, depannya kepanjangan. Dan udah saya mentok masih ada panjang depannya lagi. Jadi kalian tuh bener-bener jangan nyetir itu harus aware sama dimensi ini mobil dari depan. Karena setirnya tuh kayak mundur banget ke belakang gitu dari pusat titik depannya. Dan untuk transmisinya ada di sebelah kanan sini. Kalau misalnya kita mau pakai adaptive cruise control tinggal 2 kali. Nah, di sebelah kiri ada untuk wiper, sen dan kawan-kawannya. Untuk lampu itu dari bagian sini. Jadi automatic headlight tinggal dinyalain aja nih. Nah ini ada terang, charging port, 360 kamera, driver massage ya. Nah, chat lock bisa diatur dari sini juga, sliding door itu juga nggak ada tombolnya. Jadi kalau misalkan bos kalian pengen dibukain gitu ya, harus buka dari sini baru dipencet. Lanjut, aplikasi dan kawan-kawannya kurang lebih sama seperti Xpeng yang kita kenal. Paling kalau misalkan kalian pengen setting di bagian sini tuh ada banyak banget yang kita bisa atur ya. Ini ada energy curve ya, odometer dan kawan-kawannya. Terus ini ada wiper maintenance mode, suspension maintenance mode, pet mode, rescue mode, window and door. Tuh. Left slide door close ya. Unlocking feedback dan kawan-kawannya semua ada di sini. Oke. Ini nih. Kita bikin jadi 100% ya. Tadi kurang tinggi soalnya. Lights juga ada di sini.
Tapi yang paling penting itu ada di drive nanti. Nih, seatnya bisa kita atur juga sampai ke bagian belakang. Drive, ini dia. Modenya ada Eco, Standard, Sport, sama individual. Ya, kalau misalkan pencet Sport, ada suaranya. Langsung tulisannya Sport. Janganlah, Standard aja atau Eco lah. Nah, ada individual juga. Power response bisa kita atur, Comfort, Standard, atau Sport. Power steeringnya juga bisa kita atur. Kita di Sport aja. Kalau Sport dia lebih berat, ya. Brake pedal feel kita atur di Comfort paling enak. Suspension height ini juga bisa kita atur seberapa tinggi dan seberapa rendah ya. Jadi kalau misalkan kita lewat jalan jelek langsung ke highest saja. Kalau misalkan kita mau agak kencang kita pakai yang lowest ya. Terus suspension stiffness-nya ada Comfort Plus, Comfort, Standard, sama Sport. Even Sportnya menurut gue masih empuk loh. Regennya kita atur, tapi paling enak low. X pedalnya itu dia nggak sampai berhenti ya. Jadi kurang begitu enak menurut gue. Nah, ini ada streaming rearview mirror. Jadi atas ini dia spionnya itu dia itu pakai kamera. Ini penting banget kenapa? Karena kalau nggak pakai kamera nanti ketutup sama ini belakang nih. Ada TV-nya kan. Nggak bisa kelihatan dong. Itu penting tuh. Oke, termasuk buat side mirrornya ini ngaturnya dari sini, foldingnya juga dari sini juga. Itu agak sedikit repot. Comfortable braking, auto hold ya. Auto hold-nya dinyalain aja karena dia berfungsinya itu kalau kita nginjek lebih dalam kayak Mercedes-Benz. Nih, ada real time assistance-nya, driver assistance-nya. Oke, lane departure assist-nya disable aja karena nanti dia bunyi-bunyi kalau kita keluar dari jalur ya. Nah, terus emergency lane keeping-nya juga kita matiin. Oke, blind spot detection dan kawan-kawan. Sama yang gue suka dari Xpeng itu kalau dia bunyi warning ya, dia tuh bunyinya bagus gitu. Terus ada voice assistance, sound, charging and discharging seperti biasa, intelligent imaging, oke, display dan kawan-kawan. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian di bawah sini tuh ada tombol-tombol shortcut ya. Jadi kalau misalkan kita mau ganti-ganti itu bisa. Misalkan nih teleponnya mau kita ganti. Mau diganti sama apa nih? Tinggal diganti aja. Nah, tapi yang ini paling penting adalah menurut gua tombol buat pintu kiri, pintu kanan, volume. Karena ini tombol itu harus kita buka dulu dari atas. Repot. Mendingan dari sini aja langsung kita ada shortcut. Tapi lebih enak lagi kalau ada tombol fisik. Oke, yuk kita jalan yuk. Tapi sebelumnya kalau kita mau jalan naik mobil ini, sebaiknya kita di kursi belakang aja. Let's go. Kita balikin lagi kursinya ya. Enak banget tidur di mobil ini sebenarnya. Kalau kita udah bawa jalan, inilah baru terasa perbedaannya antara Xpeng, antara Lexus LM, Alphard, sama Denza. Ini belum ada lawan sih. Jadi suspensinya dia pakai Airsus. Cuma mungkin beberapa orang nggak suka pakai Airsus karena maintenance ya. Dia kan emang ada jadwalnya harus diganti dan Indonesia itu nggak cocok sebenarnya sama Airsus. Tapi kalau kalian nggak masalah sama itu, ini Airsusnya enak banget. Ya, mau dipakai kenceng, mau dipakai pelan, ya. Ini guncangannya tuh bener-bener lembut, halus. Lewatin prosedur tuh nggak ada kayak jeduk gitu aja, nggak ada. Enak banget suspensinya. Jadi rasanya nggak kayak mobil harga 1M gitu loh. Ya, even let's say yang menurut kalian enak banget gitu ya, Palisade terus macamnya, ini suspensinya juara, pol. Belum ada lawan untuk mobil harga segini. Even di bawah 2M, menurut gue ini suspensi mobil paling enak yang bisa kalian rasakan di sebuah mobil yang bisa kalian beli di 2025. Nggak tahu kalau mungkin nanti 2026 ada mobil lain lagi yang lebih enak lagi. Cuma untuk sementara ini gue bisa bilang ini yang terbaik lah. Begitu pula dengan soundproofingnya. Suara depan, kiri, kanan, suara kolong, di tol, ya itu juga peredamannya bagus sekali. Bagusnya pol. Ya, jadi nggak cuma dia paling bagus suspensinya, suara luar pun juga menurut gue nggak ada lawan. Ya, peredamannya mungkin kalau disaingin sama apa peredamannya? Palisade kedap mana? Kedap ini ya? Palisade yang baru loh, yang hybrid ya? Itu kemarin tuh gue coba kedap banget, tapi dibanding sama Xpeng ini lebih kedap lagi. Suara angin pun juga ketika kencang juga nggak berisik gitu. Ya, jadi udah duduk enak, nggak ada problem. Atas paling tinggal ditambahin kaca film ya. Ini karena kita nyantolin GoPro di situ, jadi kalau misalkan kita tutup, ya itulah. Sama AC-nya mungkin udah paling kenceng, tetap rasanya kurang begitu nendang ya. Kalau misalkan AC bisa lebih kencang lagi dikit,
itu pasti lebih enak. Jadi kalau misalkan dipakai di negara tropis yang di luar lagi panas banget, sebaiknya kalian harus training supir kalian untuk nyalain mobil ini sebelum kita masuk ya. Kan dia ada remote controlnya. Oh misalkan lagi sholat Jumat nih, parkir di luar, nah nyalain dulu tuh pakai itu. Habis itu langsung deh enak. Dan kaca tengah sama kaca belakangnya itu dia sudah pakai tinted ya. Jadi kalau misalkan orang mau ngintip itu nggak bisa, udah gelap, kalian nggak perlu tambahin kaca film yang super gelap. Pakai 20% aja itu udah nggak bisa diintip. Dan duduk di bangku tengah ini, kita juga dapat entertainment yang bagus ya. Seperti yang gue bilang tadi, dia punya TV yang besar ya. Cuma kalau kita di belakang duduk, itu sebaiknya kita pakai remote control. Nah sayangnya waktu kita pinjam mobil ini, kita nggak dikasih remote controlnya. Harusnya kalau kalian beli itu dapat remote control, jadi kita nggak perlu sibuk-sibuk pencet touchscreen yang bikin repot seperti ini ya. Langsung aja pakai remote control ya, kita bisa ngontrol. Tapi memang gue lebih suka pakai touchscreen kayak misalkan yang dipakai di Alphard atau Lexus LM. Apalagi mereka bisa diangkat, kita bisa atur dari sini layar tengahnya. Cuman layar tengahnya ini dia lebih besar, lebih bagus, lebih tajam dibandingkan dengan punya Alphard atau Lexus LM. Ya, naikin lagi. Oke, nah ini posisi duduk yang menurut gua ideal banget lah. Aduh, jadi pengen deh. Iya, abis nyobain ini tuh keinginan pengen punya Denza, pengen punya Alphard itu tuh langsung sirna sudah. Lebih enak ini kemana-mana. Tapi ya, kembali lagi kita ngomongin si Xpeng X9 ini. Ini mobil ketika kita nyetir, aduh rasanya pengen segera duduk di belakang. Karena emang ya paling enak kan di belakang ya. Ketika kita di belakang duluan, habis itu kita nyetir, itu rasanya kayak gimana gitu. Dan mobil ini ya, buat disetirin, jujur walaupun nggak jelek ya, maksudnya handlingnya bagus ya kan, kenceng juga, nggak ada transmisinya halus, namanya juga EV seperti mobil-mobil listrik lainnya, tapi sangat tidak enjoyable ketika lu ngelihat kaca depan panjang, dashboardnya panjang, terus depannya moncong nggak kelihatan. Jadi kayak kita bawa kapal gitu loh. Dan posisi duduknya pun juga, walaupun gua nggak ada komplain sama ergonominya ya, tapi secara duduk itu kayak nggak sporty, ya emang buat supir gitu loh. Jadi kayak gue pas nyetir mobil itu, kalau Alphard sama Denza itu ketika kita nyetir, posisi duduknya itu ngeliat lingkungan sekitar itu masih enjoyable lah buat bawa keluarga sendiri gitu ya. Kalau ini enggak deh, ini lo mesti pakai driver, nggak bisa lo bawa mobil ini sendirian ya. Terus kita bawa keluarga nyari parkir ya, walaupun dengan segala kemudahannya ya tetap aja menurut gua buat sebagai driver kurang. Nah, begitu pula dengan semua teknologi di dalam sini. ADAS-nya bagus ya, kita buat jarak jauh ya, kita mau naik tol, jalan-jalan yang udah bener-bener kita nggak mau nyetir gitu ya, itu bagus banget. Sama lihat dong sensornya ya, sama seperti G6 ya, rame banget tuh, ke kanan kiri ada motor, bagus ya. Jadi kalau untuk ADAS-ADASan, untuk sensor-sensoran, Xpeng ini salah satu yang terbaik. Ya, dan dia juga bisa parkir otomatis seperti yang gue bilang tadi ya. Suspensinya itu loh, suspensinya itu yang mengajak kita tuh buat udah jangan nyetir. Suspensinya itu ayunan tuh halus banget, enak ya. Even udah kita pindahin ke sporty ya, ke sport mode, tetap gak berasa kayak sport mode, tetap rasanya halus ya. Jadi kalau kalian pengen cari yang sport, jangan beli van sih emang sih, karena mau bagaimanapun sebuah mobil van ini bukan mobil sport ya. Sama beberapa mobil kayak gini, biasanya tuh kalau kita duduk itu rasanya tinggi ya. Kayak kita bawa Alphard, bawa Staria gitu kan, kayak kita di atas banget gitu kan, bawahnya tuh pendek gitu. Ini enggak. Ini kayak kita duduk di, even sama Innova Zenix, saya rasanya Zenix lebih tinggi. Tapi emang karena gue juga kalau duduk tuh senangnya di rendah ya, di bawah ya. Ya ini rasanya wajar dan enggak kayak kita bawa sebuah van mewah gitu. Posisi duduknya tuh pas banget, tapi ya itu nuansa depannya ini loh yang bikin gue ngerasa kayak kurang enak gitu. Sama suspensi itu memanggil-manggil kita untuk kita duduk di belakang disupirin. Itu sih. Nah, sama yang gue suka, dia sama seperti Hyundai. Kalau kita kasih lampu sein, dia tuh keluar spion kamera dan gambarnya bagus. Nah, cuman kalau G6 itu kan ditaruh di speedometer. Kenapa yang ditaruh di sini ya? Apa bisa dipindah?
Gue udah cari gimana caranya buat mindahin layar ini ke speedometer tapi nggak ketemu. Tapi kalau misalkan bisa dipindah ke speedometer kayak G6 itu pasti lebih bagus. Pindah ke sini. Ini lebih mendingan lah. Karena ini benar-benar kepake dan memudahkan kita sih. Abis kita pakai kayak beginian, jadi males ngeliat spion manual. Karena kalau kita udah biasa pakai spion kamera, akan males ngeliat spion biasa gitu. Atau juga kamera. Pokoknya kalau untuk kecanggihan ini pol-polan lah. Cuma terlalu canggih juga nggak bagus. Tetap gue lebih pilih ada tombol-tombol fisik yang bisa kita pencet dengan tangan sendiri tanpa harus masuk-masuk ke atau kita custom gitu. Nah, ini mobil sih enak banget sih. Audionya pun di depan bagus ya. Peredaman kabinnya bagus. Emang mobil mewah yang harus dipakein supir. Terus yang lucu dari mobil ini adalah, jadi biasanya mobil itu kalau misalkan kita bawa jalan, dia itu kan ada aplikasi YouTube, dia bakal berhenti ya. Di mobil ini enggak. Kita bisa sambil YouTube, dia jalan. Baik belakang maupun depan ya. Dan kalau kita mute dari bawah sini ya, set, dia langsung nge-pause. Kasih volume dikit, dia nyala. Jadi drivernya itu bisa sambil nonton. Kenapa di G6 nggak bisa, di sini bisa ya? Padahal G6 lebih menarik tuh kalau misalkan dia bisa sambil nonton YouTube ya. Yang penting ada senyala, kita tetap lihat ke depan, bisa sambil nonton tipis lah. Mungkin buat podcast oke, tapi buat film yang kita harus melototin, film action kayaknya nggak deh. Ya, buat yang sebelah kiri sih, driver harus tetap fokus sama jalan. Terus gue biasanya kalau nyetir tuh pakai Android Auto atau Apple CarPlay. Kenapa? Dia Traffic dan kawan-kawannya itu pengen lengkap lah. Nah, di sini dia punya peta sendiri, tapi dia udah connect sama internet. Jadi kita bisa tahu traffic dan dapat jalur tercepat, seperti halnya Google Maps. Makanya ketika gue pakai mobil ini, gue pakai peta bawaan dia, dan asiknya peta bawaan dari si Xpeng ini, dia tuh bisa tampil di speedometer. Jadi yang sebelah kirinya nge-YouTube ya, anak kita nonton sebelah kiri, yang di belakang juga nonton di atas. Ya kita tetap bisa ngelihat YouTube sambil lihat peta di sebelah kanan. Nah, sama buat navigasinya. Jadi kalau misalkan kita harus belok kiri kanan atau ada disuruh putar balik, dia tuh warningnya atau suaranya munculnya di headrest speaker. Dan suaranya itu kalau kita di belakang sini jelas banget. Tapi kalau kita di sebelah kiri atau di belakang, kedengeran nggak ini suaranya ngomong? Kecil banget kan? Tapi di sini jelas gitu. Jadi pas kita duduk, kita nyetir sambil nyender gini ya. Aduh, emang enak sih buat relax ya. Itu tuh kita nggak akan nyasar deh kayaknya deh. Kalau nyasar sih keterlaluan ya. Nah, tulisannya nih plus 7 menit karena macet ya, kelihatan ya. Jadi emang secanggih itu. Kayak kita dapetin sesuatu di masa depan lebih cepat dengan mobil ini sih. Tapi overall di luar itu ini mobil sih bagus lah ya. Gua nggak ada komplain. Tapi karena emang terlalu nyaman, semuanya tuh dibikin bagus buat di tengah. Even kita setel audio nih ya, gue dengerin audio di depan sama di tengah itu bagusan suara audio di tengah daripada di depan. Rasanya tuh kayak di depan itu lebih cempreng ya, di tengah itu baru terasa pas gitu audionya. Itu sih. Jadi emang didesain bukan untuk driver, didesain untuk penumpang. Yes, itulah Xpeng X9 ya. Jadi so far ini adalah MPV teknologi ya. Paling mewah, paling nyaman yang pernah gue rasakan saat ini ya. Jadi kalau misalkan kalian pengen beli Lexus LM, Alphard, Denza, coba deh test drive ini dulu dan buktikan apa yang gue omongin ya. Cuma seperti yang gue bilang tadi ya, ingat dia punya 2 jenis baterai. Kalau bisa belilah baterai yang lebih ramah lingkungan. Itu aja mungkin kita kali ini. Buat teman-teman yang udah beli Xpeng X9, bisa komen di bawah seperti apa rasanya dan bagaimana merawatnya. Saya Hanif, sampai jumpa di vlog berikutnya. Bye-bye.